Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Salpot episode 9 bersama bintang tamu Ibu Fitri Yulianti. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar Ibu sampai saat ini baik. Tidak kurang satu apapun. Happy terus, apalagi bersama Jenny dan Anik. Oke, mantap. Bu Fitri ini selain sebagai pembina Eskul Rohis dan Hadroh, dia juga sebagai guru agama Islam, terus juga jadi staf kurikulum. Keren banget. Capek nggak nih Bu? Kira-kira Bu? Kalau dibilang capek, yang namanya kerja pasti capek ya, Jen. Cuma kita bawa happy aja selama kita masih diberikan amanah, kita jalankan tanggung jawab itu. Insya Allah happy, jadi nggak merasa berat. Benar-benar. Bu, kan kita udah deket nih Bu. Biar makin deket, biar makin nempel banget gitu Bu. Boleh lah kita nanya-nanya seputar Boleh. Rohis dan Hadroh. Oke, pertanyaan pertamanya, kegiatan apa aja sih Bu di Eskul Rohis dan Hadroh? Biar teman-teman yang lain juga pada tahu. Oke, Ibu jawab ya, Jen ya. Jadi, Eskul Rohis itu adalah salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMP 152. Di Rohis ini kegiatannya banyak sekali, Jen. Ada yang namanya belajar hadroh, kemudian marawis, kemudian juga ada pengetahuan tentang kerohanian Islam, belajar sholat, kemudian belajar membaca Al-Quran. Itu materi-materi yang diajarkan di ekstrakurikuler Rohis. Gitu. Dari sebelum-sebelumnya sampai Eskul Rohis sekarang. Oke. Harapan Ibu ke depannya untuk Eskul Rohis ini apa sih Bu? Sedikit Ibu mau cerita ya Jen tentang Eskul Rohis 152. Jadi sebelum sekarang ini nih, tahun pelajaran 2023-2024, Eskul Rohis itu bisa dibilang banyak peminatnya. Ya, dari tahun-tahun dulu banyak sekali peminatnya Eskul Rohis, karena mereka banyak tertarik belajar hadroh, kemudian belajar marawis, kemudian juga kerohanian Islam. Bahkan yang paling dominan itu mereka ingin belajar alat musik hadroh. Nah, kemudian pada tahun sekarang ini, kemarin ketika pembukaan eskul itu sedikit sekali, bahkan tidak ada sama sekali yang daftar Eskul Rohis dari kelas 7. Bener banget Bu. Iya. Jadi pada dulu tuh sebelum sekarang ini, jadi Eskul Rohis itu dibagi dua. Jadi ada yang peminat, yang masuk peminatan hadroh dan marawis, kemudian ada juga yang masuk ke peminatan kerohanian Islam. Nah, yang masuk ke hadroh ini ada beberapa. Nah, yang masuk ke kerohanian Islam ini bahkan kosong sama sekali, tidak ada peminatnya. Terus Ibu dan Pak Dedi selaku pembina eskul muter otak nih, gimana caranya nih Eskul Rohis bisa berjalan di 152 biar kelas 7 itu meminati Eskul Rohis gitu. Ibu kemudian koordinasi dengan pelatih Rohis. Akhirnya Ibu dan Pak Dedi punya gagasan bagaimana kalau di Rohis itu digabung antara hadroh dengan kerohanian Islam. Jadi tidak ada lagi yang namanya ikut hadroh doang, kemudian tidak ada lagi yang namanya ikut Rohis doang. Jadi mereka semuanya jadi satu, dapat materi hadroh dan marawis, kemudian kerohanian Islam. Cuma mungkin dibagi-bagi, minggu ini materinya tentang hadroh, semuanya bisa ikut. Kemudian minggu depan mungkin kerohanian Islam dan lain. Alhamdulillah dengan teknis seperti itu banyak peminat hadroh yang masuk. Kemudian Ibu juga dapat masukan dari guru BK ya, Pak Fajar, Bumi dan Bu Atin. Jadi ketika ada anak yang bermasalah, mereka kemudian dimasukkan ke Rohis untuk dibina, seperti itu. Mantap banget. Keren Keren. Putar otaknya bener-bener bikin hasil banget ya. Kayak jungkir balik, Jen. Berarti kalau misalnya mau ikut hadroh, dia juga harus ikut Rohis. Betul. Iya, benar. Jadi Iya. Tapi emang biar sama, jadi harus dua-duanya ikut dong. Iya. Iya, biar seimbang, jangan hadroh doang, jangan rohis doang gitu. Iya. Biar sama-sama bisa. Betul. Buat teman-teman yang mau join, boleh banget karena pembinanya guru Jadi pengen terbang rasanya.
Jadi gitu ya perjalanan ekskul rohis hadro dari tahun ke lalu sampai sekarang. Alhamdulillah sudah banyak peminatnya. Tuh. Langsung aja nih Bu, kan tema Ibu hari ini Kepemimpinan, Ibu. Temanya kan hari ini kepemimpinan perempuan dalam berorganisasi. benar. Nah, di SMP 152 ini kan udah terpilih Bu yang akan melanjutkan periode OSIS 2023 dan 2024. Yaitu ada Nabila dan ada Indri dan Nabila. Menurut Ibu bagaimana nanti menurut Ibu bagaimana pendapat Ibu, karena mereka kan udah terpilih nih Bu, gimana pendapat Ibu kalau seorang wanita perempuan yang jadi pemimpin di SMP 152 ini? Jadi sebelumnya Ibu ucapkan selamat ya kepada ketua OSIS terpilih Indra dan Nabila. Jadi menurut Indri dan Nabila. Jadi menurut Ibu sah-sah saja ya kalau seorang perempuan itu memimpin sebuah organisasi. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ketika mereka ditunjuk menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi atau apapun. Jadi kita juga harus merubah stigma masyarakat. Mungkin kalau orang awam atau orang terdahulu mereka menganggap perempuan itu lemah, ya, tidak bisa ngapa-ngapain, mereka itu cuma bisanya hanya di dapur, tidak pantas jadi pemimpin. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, toh kita perempuan itu bisa membuktikan bahwa kita juga bisa seperti laki-laki, bisa memimpin, bisa menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi atau apapun. Jadi dengan apa yang dimiliki perempuan, dengan sifat yang dimiliki perempuan, biasanya kan perempuan cenderung rapih, ya kan, beda dengan laki-laki. Kemudian perempuan juga lebih bisa mengendalikan emosi. Nah dengan sifat-sifat itu, insya Allah perempuan bisa menjadi pemimpin. Dan itu juga yang Ibu harapkan di SMP 152 ke depan. Jadi perempuan itu bisa, atau ketua OSIS yang terpilih ini bisa memimpin 152 menjadi lebih baik lagi. Menurut Ibu gimana sih kalau misalnya ada orang yang nganggap kayak tadi tuh, orang-orang awam tadi tuh yang nganggap perempuan itu lemah? Kayak Ibu tuh kesel gak sih sebenarnya kayak dengarnya tuh, kayak apalagi rata-rata cowok-cowok biasanya ngomong kayak gitu gak sih? Iya, kayak perempuan banget. apa sih nih, nanti ada yang ngomong pasti ntar masa ketusnya cewek, pasti ada yang ngomong kayak gitu. Emang tuh bisa? tanggapan Ibu gitu loh. Emang gak ada yang cowok ketusnya cewek? Seperti tadi Ibu bilang, jadi sebenarnya ada beberapa hambatan yang membuat perempuan itu dianggap tidak bisa menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi. Salah satunya diantaranya kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender di Indonesia itu belum berimbang. Jadi mayoritas masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa yang pantas, yang berhak menjadi pemimpin adalah laki-laki. Itu yang sebenarnya harus kita ubah. Mindset seperti itu yang harus kita ubah. Kemudian juga tadi diskriminasi ya, diskriminasi perempuan, diskriminasi laki-laki terhadap perempuan. Jadi laki-laki menganggap bahwa perempuan udah ngapain sih gitu kan, sibuk-sibuk di luar, mendingan sibuk di dapur aja gitu. Ngapain sekolah tinggi-tinggi juga pasti ujung-ujungnya dapur. Sebenarnya ada perbedaan antara orang yang berpendidikan dengan tidak yang berpendidikan. Jadi dapurnya orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan itu beda gitu. Makanya sekarang ini perempuan itu jangan mau atau jangan menerima dengan mentah-mentah stigma masyarakat seperti itu. Toh buktinya sekarang kita sudah banyak buktikan ya bahwa perempuan itu bisa memimpin dalam sebuah organisasi atau apapun. Kita bisa saksikan sendiri di 152. Kepala sekolah kita perempuan. Benar. Betul kan? Sri Widya Stuti. Iya betul, Ibu Sri Widya Stuti. Kemudian ketua OSIS terpilih kemarin juga perempuan. Kemudian juga banyak sekali di sini perempuan-perempuan yang bisa memangku jabatan ya, yang bisa memimpin. Jadi sebenarnya perempuan itu tidak kalah dengan laki-laki. Karena menurut Ibu ya, perintah di dalam Al-Qur'an juga di situ kan bahwa manusia itu diciptakan untuk menjadi pemimpin. Nah, di situ kan tidak disebutkan manusianya itu laki-laki atau perempuan.
Jadi menurut Ibu sama, yaitu manusia laki-laki dan perempuan. Cuma yang harus digarisbawahi adalah ketika perempuan dia sibuk di luar menjadi seorang pemimpin ya, atau mungkin bekerja dan lain-lain, dia tidak lupa untuk melupakan kodratnya sebagai perempuan. Karena kodrat perempuan itu salah satunya melahirkan. Itu kan tidak bisa digantikan dengan laki-laki. Ya, menyusui itu kodrat perempuan. Itu tidak bisa digantikan laki-laki. Kemudian juga ketika kita sudah punya suami, ya tetap kita di luar jadi seorang pemimpin, tapi ketika kita di rumah kita harus hormat kepada suami kita gitu. Tetap sifat-sifat itu jangan kita buang gitu. Walaupun kita jadi seorang pemimpin, jangan menjadikan kita seorang perempuan ini orang yang sombong gitu ya. Gitu menurut pendapat Ibu. Berarti perempuan itu harus bisa, kalau bisa sekolahnya tinggi ya Bu. Betul. Jangan cuman karena omongan orang-orang awam yang bilang cewek itu lemah, kita jadi ikut-ikutan terpengaruh gitu. Jadi kitanya harus bisa juga punya percaya diri kalau kita juga bisa memimpin sebagai perempuan. Iya. Jadi tidak ada batasan ya untuk perempuan itu meraih pendidikan atau untuk perempuan itu memimpin sebuah organisasi. Bahkan dibuktikan dulu pada zaman dahulu di dalam agama Islam ya, banyak sekali perempuan-perempuan yang sudah menjadi pemimpin. Contohnya tauladan kita istrinya Nabi Muhammad, Sayyidatuna Khadijah, beliau juga seorang pemimpin perempuan. Kemudian Siti Aisyah, atau mungkin juga banyak sekali para pejuang perempuan di Indonesia. Cut Nyadin, ya kan, Cut Nyatia, kemudian Ella Kartini, ya. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan gitu antara laki-laki dan perempuan. Kita harus bisa merubah stigma masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan itu lemah, tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau menurut Ibu di sekolah ini udah terlaksana nggak sih kayak kesetaraan gender? Ya, kalau Ibu lihat di sekolah ini yang namanya kesetaraan gender sudah ada. Dibuktikan dengan yang tadi Ibu bilang itu, di sini tidak hanya didominasi oleh laki-laki, tapi perempuan juga bisa memimpin. Ya, salah satunya tadi itu kepala sekolah kita, kemudian ada juga wakil kepala sekolah yang dari perempuan, kemudian wali kelas perempuan juga banyak, kemudian itu yang baru saja ketua OSIS terpilih juga perempuan. Jadi itu membuktikan bahwa kesetaraan gender di 152 ini sudah terlaksana. Mantap, berarti SMA 152 udah bisa menolak diskriminasi. Kesetaraan gender sudah ada ya Bu di SMA 152 ini. Berarti buat teman-teman juga yang ngerasa nggak percaya diri karena perempuan kayak, aduh gue takut karena gue cewek, gue takut gitu. Jangan takut guys, karena Bu Fitri tadi bilang kita sama aja. Nggak ada beda-bedanya. cewek juga bisa jadi pemimpin, cewek juga bisa jadi yang pertama gitu. Betul. Jadi siapapun bisa ya jadi pemimpin tanpa memandang gender, tanpa memandang dia laki-laki atau perempuan. Ketika dia bisa mampu memimpin, ya udah gitu, dia bisa memimpin apapun yang dipimpin, organisasi ataupun lainnya. Menurut Ibu, faktor apa aja sih yang bisa menghambat pemimpin perempuan saat ini? Seperti yang tadi sudah Ibu bilang, faktor yang menghambat itu satu, kesetaraan gender ya, kemudian diskriminasi ya, diskriminasi di mana laki-laki mayoritas memandang bahwa perempuan itu lemah. Kemudian yang ketiga itu yaitu tadi stigma masyarakat bahwa perempuan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ngapain sih kerja gitu kan, atau ujung-ujungnya di dapur juga. Tapi perlu digarisbawahi, jadi dapurnya orang yang berpendidikan dengan dapurnya orang yang tidak berpendidikan itu pasti beda. Berbeda ya Bu. Oke. Sebelum kita tutup nih podcast hari ini, buat mereka nih Bu yang mau tahu, mau ikut eskul Rohis, jaminannya surga kata Bu Fitri tuh. Ikut guys. Eskul yang lain itu jaminannya bukan surga ya. Tapi kalau yang Rohis ini surga udah pasti banget. itu udah kunci tuh. Apalagi tadi kegiatannya belajar
menghafal ayat-ayat Al-Quran. Ada Itu, hadroh. waduh, itu menambah Banyak. pahala banget. Itu serasa kita ngaji tapi di sekolah. Iya benar, ngaji sambil apa ya, sambil have fun gitu. Bareng teman-teman sekolah. Kalau di sekolah kan rumahnya pada misah-misah. Benar. Kalau misalnya ngaji Kalau di sini rumah, bisa sama teman-teman temennya juga. beda. Iya, jadi Iya. ajak teman kalian yang dekat, jadi kayak ayo ikut sama-sama biar kita main sekalian ikut rohis gitu. pulang rohis main. Iya benar, bisa juga kayak gitu. Kalau sebelum rohis juga bisa main. Kita mau tanya nih Bu, waktunya kapan sih buat eskul rohis dan hadroh? Hari apa aja? Jadi bagi teman-teman, bagi anak-anak 152 yang ingin mengikuti eskul rohis, jadi eskul rohis itu dilaksanakan setiap hari Jumat pada jam 1:30 sampai jam 3. Insya Allah ketika kalian mengikuti rohis, kalian akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang agama Islam, kemudian kalian juga dapat pengetahuan-pengetahuan tentang musik Islami. Ketika kalian tahu tentang pengetahuan-pengetahuan agama Islam, insya Allah kalian mudah-mudahan bisa masuk surga. Itu maksudnya. Jenny. Benar. Oke, terima kasih buat Bu Fitri, Iya, sama-sama. Terima Selaku kasih Anik, Jenny. bintang tamu podcast kita hari ini, sudah menyempatkan diri untuk hadir. Semoga Ibu sehat selalu, Amin, amin. sukses Amin. dalam pekerjaannya sebagai guru juga. Jabatannya makin banyak. Benar, amin. Bentar Ibu lagi. mau nggak nih Bu kalau jabatan makin banyak Bu? Puyeng, Jen. Jangan puyeng. Oke, buat kalian yang mau ikut hadroh, jangan lupa Nih pembinanya kece-kece banget ter nih. yang Bu tadi Fitri kita dan Pak bilang. Dedi. Ntar kalau udah sama Pak Dedi udah gini banget. Gak bisa lepas. Oke, terima kasih Bu Fitri sekali lagi. Sama-sama. Sampai bertemu di podcast selanjutnya dengan bintang tamu yang luar biasa banget pastinya. Lebih dari ini. Iya benar. Tapi ini juga udah luar biasa. Udah luar biasa banget. Oke, makasih teman-teman semua yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.